Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita akan lanjutkan materi kita mengenai ilmu pengetahuan alam ya. Pada hari Rabu tanggal 22 bulan Juli 2020. Nah, yang pertama adalah yang kita akan pelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, ini yang kita akan pelajari untuk hari ini ya anak-anakku. Perhatikan papan tulisnya. Yang berikutnya lagi adalah perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ada namanya perkembangbiakan generatif itu secara kawin, dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Ingat ya, ingat Pak Guru jelaskan sekali lagi, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif kawin, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Itu harus anak-anak ingat. Yang berikutnya lagi adalah di sini kita akan mempelajari masalah perkembangbiakan atau alat-alat generatif pada tumbuhan. Yang pertama adalah ini kita bahas secara umum. Yang pertama bagian-bagian bunganya dulu kita pelajari. Yang pertama adalah ada namanya puti, yang kedua benang sari, yang ketiga adalah tangkai bunga, yang keempat adalah kelopak bunga, yang kelima adalah mahkota bunga. Nah, inilah alat-alat perkembangan pada tumbuhan generatif. Harus anak-anakku ingat ya. Yang berikutnya lagi adalah di sini kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, apa itu alat perkembangbiakan tumbuhan? Yang pertama adalah benang sari dan putih. Ini dua ini sangat berkaitan antara benang sari dan putih. Nah, apa itu benang sari? Benang sari adalah merupakan alat kelamin jantan. Ingat ya anak-anakku ya, benang sari. Nah, ini Pak Guru akan garis bawahi atau Pak Guru akan lingkari. Ini benang sari adalah merupakan alat kelamin jantan. Nah, bagaimana dengan putih Pak Guru? Nah, putih itu merupakan alat kelamin betina. Nah, itu anak-anak harus ingat. Di sini ada dua alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah ada namanya benang sari, yang kedua adalah ada namanya putih. Nah, apa itu benang sari? Alat kelamin jantan. Sedangkan yang betina itu adalah putih. Sama seperti kita makhluk hidup. Kalau kita disebutnya laki-laki, ada namanya perempuan. Tetapi pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu disebutlah dalam bahasa ilmiahnya itu adalah ada namanya benang sari, ada namanya putih. Paham ya anak-anakku ya? Mudah-mudahan dipahami ya. Oke, nanti Pak Guru akan kasih latihan. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita akan mempelajari tentang benang sari. Apa itu benang sari? Nah, benang sari ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tangkai sari. Ingat ya, benang sari itu tadi Pak Guru jelaskan itu bahwa itu adalah merupakan kelamin jantan kalau benang sari. Nah, benang sari ini ada namanya kepala sari. Nah, pada kepala sari yang cukup tua itu terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Nah, ini yang akan melakukan pertumbuhan secara vegetatif juga. Yang berikutnya lagi adalah, nah di dalam setiap serbuk sari ini terdapat sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoid. Ini kalau di dalam bahasa ilmu kedokteran namanya spermatozoid. Nah, ini sering digunakan ketika nanti mungkin ada anak-anak cita-citanya ingin menjadi dokter. Ini yang sering dipakai bahasa ilmiahnya spermatozoid itu adalah kelamin jantan. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Harus kita tahu dulu anak-anakku, apa sih perkembangan generatif itu? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui penyerbukan. Sekali lagi Pak Guru jelaskan,
perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui penyerbukan. Itu pengertian perkembangbiakan generatif. Lanjut. Nah, bagaimana awal perkembangan generatif ini? Yang pertama adalah awalnya itu pada tumbuhan dengan penyerbukan. Ini proses awal perkembangbiakan pada tumbuhan itu dengan cara penyerbukan. Yang berikutnya lagi, alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah benang sari dan putih. Nah, yang dua ini, alat perkembangbiakan pada tumbuhan ini sangat mempengaruhi pada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Seandainya benang sari, ini disebut sari, benang sari tidak ada, tidak mungkin putih ini akan mengeluarkan tumbuhan, atau dalam bahasa ilmu makhluk hidupnya tidak mungkin mempunyai keturunan karena tidak ada pasangannya. Nah, yang berikutnya lagi adalah, nah di sini ingat ya, kalau benang sari itu adalah jantan dan putih itu adalah kelamin betina. Ingat, putih betina, sari itu adalah jantan, benang sari. Tadi Pak Guru di awal penjelasan Pak Guru sudah jelaskan ada dua alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah ada namanya benang sari, yang kedua ada namanya putih. Apa itu benang sari? Itu adalah merupakan alat kelamin jantan. Apa itu putih? Alat kelamin betina, ya. Berikutnya lagi adalah anak-anakku, kita akan mempelajari tentang apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biakan pada tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Ada 5 ya, ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah ada namanya makanan, yang kedua ada namanya air, yang ketiga ada namanya suhu, yang keempat ada namanya kelembaban, yang kelima adalah ada namanya cahaya. Yang 5 ini sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan, perkembangbiakan vegetatif. Seandainya air ini tidak ada, maka pertumbuhan dan perkembangan generatif ini tidak bisa hidup karena tidak ada air. Tumbuhan memerlukan air, sama dengan makhluk hidup juga. Seperti manusia, kita membutuhkan air. Seandainya air ini tidak ada, otomatis manusia tidak bisa hidup. Begitu juga dengan tumbuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga lingkungan kita, baik di rumah maupun di tempat-tempat lain. Manfaatkan air dengan sebaik-baik mungkin, anak-anakku. Jika anak-anak mandi, setelah selesai mandi, tutuplah kerannya dengan rapat-rapat. Ya, anak-anakku ya. Nah, nanti Pak Guru akan kasih soal. Soalnya yang pertama adalah ini ya. Nah, ini nanti anak-anak yang 5 ini, putih, benang sari, tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, nanti anak-anak akan jawab. Dan di sini ada soalnya juga, ini sebutkan masing-masing fungsi bagian-bagian bunga. Misalnya, Pak Guru akan hapus. Pak Guru akan hapus ya. Nah, ini apa fungsi putih? Yang kedua, apa fungsi benang sari? Yang ketiga, apa fungsi tangkai bunga? Yang keempat, apa fungsi kelopak bunga? Yang kelima adalah apa fungsi mahkota bunga? Dan anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 7 ya. Kalau tidak salah, silakan anak-anak bisa lihat, ada gambarnya mahkota bunga di sana. Anak-anak bisa lihat dan insya Allah itu lengkap di bukunya. Dan panduannya itu adalah di buku paket halaman 5. Nah, di sana juga ada penjelasannya tentang bagian-bagian bunga atau bagian-bagian tumbuhan. Nah, itu saja penjelasan Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak paham dengan penjelasan Pak Guru. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita masih semangat untuk belajar online ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.